Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gina Maulidi Oktarianti dari kelas Teknik Pertanian Indralaya B dengan NIM 05021182328008. Nah, kali ini saya akan menjelaskan materi tentang penggorengan. Baik, penggorengan adalah proses memasak atau mengeringkan bahan pangan dengan menggunakan minyak sebagai media penghantar panas. Tujuan utama penggorengan adalah menghasilkan cita rasa, tekstur, dan warna yang diinginkan pada produk, serta menurunkan kadar air dalam bahan makanan yang dapat mengawetkan produk dan menginaktivasi enzim ataupun mikroba. Ini biasanya dilakukan pada suhu tinggi antara 160 derajat Celcius hingga 190 derajat Celcius yang membuat bagian luar bahan menjadi kering dan renyah, sedangkan bagian dalam tetap lembab ataupun juicy. Nah, metode ini umumnya dalam pengolahan makanan seperti tempe, tahu, daging, dan makanan ringan lainnya. Nah, selanjutnya ada tujuan dari penggorengan, yaitu yang pertama meningkatkan cita rasa dan aroma pangan. Yang kedua memberikan tekstur renyah dan warna yang keemasan. Tiga, memasak bahan pangan hingga matang. Dan yang terakhir, memperpanjang daya simpan pada beberapa produk. Selanjutnya adalah prinsip dasar dari penggorengan. Yang pertama adalah produksi dan konveksi panas dari minyak ke bahan. Minyak di sini sebagai penghantar panas dari panasnya itu sendiri kepada bahan makanan. Yang kedua adalah evaporasi air dari bahan pangan yang terbentuk yang akan membentuk pori-pori. Dan yang selanjutnya adalah penyerapan minyak pada produk. Dan yang terakhir reaksi Maillard dan karamelisasi yang menghasilkan warna dan aroma khas dari bahan pangan yang dilakukan penggorengan. Selanjutnya adalah jenis dan metode penggorengan. Yang pertama ada deep frying, yaitu penggorengan rendam penuh. Bahan terendam seluruhnya dalam minyak panas. Contohnya adalah saat menggoreng ayam. Nah, yang kedua ada shallow frying, yaitu penggorengan dangkal. Bahan hanya terendam sebagian dalam minyak. Yang ketiga ada stir frying atau tumis menggunakan sedikit minyak suhu tinggi dengan pengadukan cepat. Biasanya digunakan untuk menumis sayur-sayuran. Nah, yang keempat ada pan frying, yaitu penggorengan menggunakan wajan datar dengan sedikit minyak. Yang terakhir ada air frying, yaitu penggorengan dengan udara panas yang menggunakan sirkulasi udara panas berkecepatan tinggi. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi hasil penggorengan. Yang pertama ada suhu, jenis minyak, lama waktu penggorengan, ukuran dan kadar air bahan pangan, dan yang terakhir frekuensi penggorengan minyak. Minyak tersebut baru ataupun bekas yang sudah dipakai. Nah, yang selanjutnya adalah aplikasi penggorengan dalam pangan. Aplikasi penggorengan dalam pangan ini luas, tapi ini beberapa contohnya. Yang pertama ada keripik, kentang goreng, ayam goreng, produk olahan kedelai yang fermentasi seperti tempe ataupun yang tidak seperti tahu, snack berbasis tepung, dan juga fast food. Yang terakhir ada kesimpulan dari materi kali ini, yaitu penggorengan pangan merupakan salah satu metode pengolahan yang banyak digunakan karena mampu menghasilkan cita rasa, aroma, tekstur yang khas, terutama gurih dan renyah yang disukai oleh konsumen. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pemaparan materi kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.